Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Dapur Ekonomis. Nah, di video kali ini saya mau buat kue lapis dari tepung beras dengan perpaduan 3 warna yang super cantik dan menarik ya. Kue yang satu ini rasanya enak banget, manisnya pas, aromanya wangi, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Mau tahu saya buatnya gimana dan bahannya apa aja? Simak videonya sampai dengan selesai. Terima kasih. Pertama, siapkan panci, lalu masukkan gula pasir sebanyak 75 gram atau setara dengan 5 sendok makan. Kalau teman-teman suka manis, boleh ditambahkan untuk takaran gulanya, disesuaikan dengan selera ya. Selanjutnya, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili bubuk sebanyak 1/4 sendok teh. Tambahkan 3 lembar daun pandan supaya aroma kuenya lebih wangi. Selanjutnya, tambahkan santan sebanyak 350 ml dengan kekentalan sedang. Santan ini saya dapat dari satu bungkus santan instan yang ukuran 65 ml. Kemudian saya tambahkan air sampai volumenya menjadi 350 ml ya. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan tercampur rata. Lanjut santannya kita masak. Dan untuk santannya ini kita masak menggunakan api yang paling kecil sambil terus diaduk-aduk sampai dengan mendidih ya, supaya santannya nggak pecah. Dan tujuan santannya dimasak dulu supaya kuenya lebih awet dan nggak cepet basi ya teman-teman. Setelah santannya mendidih, kemudian matikan api kompornya sambil diaduk-aduk sebentar ya, supaya menghilangkan sedikit uap panasnya. Selanjutnya untuk santannya kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin atau minimal hangat baru bisa digunakan. Selanjutnya siapkan wadah yang kering, lalu masukkan tepung beras sebanyak 80 gram atau setara dengan 8 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji sebanyak 30 gram atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya tambahkan tepung terigu sebanyak 15 gram atau setara dengan 1,5 sendok makan. Kalau untuk tepung terigu opsional ya, terserah teman-teman mau pakai atau enggak, disesuaikan dengan selera. Kemudian selanjutnya kita aduk-aduk sebentar supaya semua bahan kering tercampur rata. Setelah semua bahan kering tercampur rata, kemudian masukkan santan yang sudah dimasak tadi dalam keadaan sudah dingin secara bertahap ya. Setelah semua bahan kering dan santan tercampur rata, kemudian kita saring supaya tidak ada tepung yang menggumpal atau bergerindil. Dan untuk hasil air adonan setelah disaring, ini sekitar 450 ml. Kemudian kita bagi adonan menjadi 4 bagian. Nah, ini dia adonan yang sudah saya bagi menjadi 4 bagian. Dan untuk adonan yang pertama, kedua, dan ketiga saya tuang dengan takaran yang sama, masing-masing sebanyak 60 ml. Dan untuk adonan yang keempat saya tuang sebanyak 270 ml. Kemudian selanjutnya untuk masing-masing adonan ini kita beri warna sesuai dengan selera. Dan untuk adonan yang pertama saya tambahkan pewarna merah ros makanan dicampur dengan pewarna merah tua makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang kedua saya tambahkan pewarna biru makanan secukupnya. Selanjutnya untuk adonan yang ketiga saya tambahkan pewarna hijau tua makanan secukupnya. Dan untuk adonan yang keempat atau yang terakhir saya tambahkan pewarna putih makanan sebanyak setengah sendok teh. Kemudian kita campurkan dengan sedikit adonan lalu aduk sampai tercampur rata.
Setelah semua adonan selesai diberi warna, kemudian selanjutnya kita kukus. Selanjutnya siapkan kukusan, dan untuk kukusannya ini sudah saya panaskan terlebih dulu. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan kukusan yang bulat seperti ini, untuk tutupnya dilapisi menggunakan lap atau serbet yang bersih ya, supaya tidak ada uap air yang jatuh ke atas adonan. Di sini saya menggunakan cetakan model onyx yang berukuran kalau nggak salah diameter 14 cm dengan tinggi 6 cm ya. Dan untuk cetakannya ini sudah saya olesi tipis-tipis dengan minyak goreng dan sudah saya panaskan terlebih dulu juga. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan yang berwarna putih ke dalam cetakan sebanyak 30 ml sebanyak 2 lapisan ya, dan masing-masing lapisan dikukus selama 3 menit. Kemudian kita kukus menggunakan api yang paling kecil atau disesuaikan dengan kompor masing-masing. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna pink ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 30 ml sebanyak 2 lapisan, dan masing-masing lapisan diselingi dengan lapisan warna putih. Kemudian masing-masing lapisan dikukus selama 3 menit. Dan jangan lupa setiap menuangkan adonan yang baru ke dalam cetakan, untuk adonannya diaduk-aduk dulu ya, supaya tidak ada adonan yang mengendap di bawah. Lanjut kita kukus lagi selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Kemudian setelah lapisan warna pink selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan warna biru ke dalam cetakan sebanyak 30 ml sebanyak 2 lapisan ya. Dan setiap lapisan diselingi dengan lapisan warna putih. Masing-masing lapisan dikukus selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Kemudian setelah lapisan warna biru selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna hijau ke dalam cetakan sebanyak 30 ml sebanyak 2 lapisan juga ya. Dan setiap lapisan diselingi dengan lapisan warna putih. Masing-masing lapisan dikukus selama 3 menit. Setelah 3 menit buka tutup kukusannya. Kemudian setelah adonan warna hijau selesai, selanjutnya kita tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke setiap cetakan masing-masing sebanyak 30 ml sebanyak 2 lapisan ya. Alhamdulillah kita sudah sampai ke lapisan yang terakhir. Selanjutnya tuangkan adonan lapisan berikutnya yang berwarna putih ke dalam cetakan sebanyak 30 ml atau sampai dengan habis ya. Dan untuk lapisan yang terakhir ini kita kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang menggunakan api yang paling kecil. Setelah 20 menit buka tutup kukusannya. Nah, ini kuenya yang sudah matang. Kemudian matikan api kompornya, lalu angkat dan tiriskan. Selanjutnya untuk kuenya ini kita diamkan di suhu ruang sampai benar-benar dingin, baru dikeluarkan dari cetakan ya. Setelah kuenya dingin, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Masya Allah, hasilnya cantik banget ya teman-teman. Selanjutnya kita potong kuenya, dan untuk besar kecilnya potongan disesuaikan dengan selera ya. Dan jangan lupa kalau teman-teman menggunakan pisau yang biasa, untuk pisaunya dilapisi dengan plastik ya, supaya nggak lengket. Kalau kuenya untuk dijual lagi, jangan lupa pakai sarung tangan ya teman-teman, biar kuenya nggak cepat basi.
Nah, ini dia kue lapis yang sudah jadi dan siap untuk disajikan. Kue yang satu ini cocok banget dijadikan teman ngopi atau ngeteh ngumpul bareng keluarga, atau bisa juga dijadikan ide jualan untuk isian snack box ya. Selain tampilan dan warnanya super cantik dan menarik, apalagi rasanya yang enak, manisnya pas, aromanya yang wangi, teksturnya yang lembut, kenyal dan legit. Satu resep ini menghasilkan kue lapis sebanyak 20 potong ya, tergantung besar kecilnya potongan. Untuk yang suka dengan resepnya, jangan lupa subscribe. Dan untuk teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak ya. Semoga dipermudah segala urusannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.